perkenalkan nama saya Sela Puspitasari dari kelas D1111 Universitas Dian Waswantoro. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas dasar ilmu kesehatan masyarakat terkait tentang protokol kesehatan, pendapat masyarakat setempat terkait new normal, dan perbedaan kegiatan posyandu sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi. Selamat menonton! Berikut kondisi alun-alun di daerah rumah saya, yaitu alun-alun Bung Karno di masa pandemi saat ini. Ada beberapa orang yang sudah mematuhi protokol kesehatan dan ada juga yang masih mengabaikannya, seperti tidak memakai masker atau memakai masker di dagu, tidak mencuci tangan, dan tidak menjaga jarak. Apa yang Ibu ketahui tentang new normal? New normal itu perubahan setelah pandemi ini, tapi kita harus tetap mengikuti protokol. Baik, kemudian apa saja yang harus kita lakukan pada saat di masa new normal ini? New normal ini kita tetap berjalan seperti biasa ya Mbak, tapi kan kita harus mengikuti protokol. Protokol itu ada kita memakai masker, kita cuci tangan, dan kita jaga jarak. Baik, terus apa pendapat Ibu jika ada orang yang melanggar protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu sebenarnya harus kita patuhi, tapi namanya kebanyakan orang tidak semua sadar akan protokol itu. Kadang-kadang ada yang tidak memakai masker, kita masih ada yang berkerumun banyak, itulah. Nah, tapi sebenarnya yuk kita sebagai warga negara dan kita harus menjaga kesehatan, kita harus mematuhi semua itu, protokol itu. Baik. Bagaimana pendapat Bapak di masa new normal ini setelah adanya PSBB? Dengan adanya new normal ini ya kita ya harus aktivitas ya, kita bisa kembali aktivitas, walaupun kita juga harus tetap ekstra hati-hati karena juga melihat new normal ini kita kan sama saja berdampingan dengan COVID, tapi harus kita jalankan itu karena itu juga kewajiban kita juga punya keluarga gitu ya, tetap jaga kesehatan itu. Kemudian Bapak, apa saja yang bisa dilakukan di masa new normal ini? Ya kita tetap beraktivitas gitu ya. Kita tetap patuhi protokol dengan cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan juga jaga jarak, hindari juga kerumunan. Ya seperti itu paling yang kita bisa lakukan ya. Baik, kemudian bagaimana pendapat Bapak jika ada warga Bapak yang melanggar protokol kesehatan yang telah diterapkan? Kita ya harus, pertama kita harus wajib itu menegur ya, kita semua, maksudnya terutama yang pertama ya, misalkan tidak pakai masker, kita tegur lah, atau kita langsung kita kasih masker lah. Atau kalau dia mau misalkan barangkali mau ke rumah itu sebelumnya ya, kita kan ada sediakan ya tempat untuk mencuci tangan, dan juga masker itu wajib walaupun di dalam rumah ya wajib kita pakai itu. Seperti itu. Bagaimana pelaksanaan posyandu di masa pandemi saat ini? Untuk posyandu pada saat pandemi di awal bulan itu kira-kira ada 4 bulan pertama untuk pelaksanaan posyandu itu dari pihak puskesmas sendiri itu ditiadakan. Dalam artian tidak boleh ada pertemuan sama sekali, pengumpulan massa secara dalam pengumpulan orang yang banyak ya, itu tidak boleh. Setelah tapi untuk data sendiri itu tetap berjalan, pendataan balita itu tetap jalan dengan cara dari kader sendiri itu menggunakan istilahnya sekarang teknologi melalui WA. Jadi kami dari kader itu meminta informasi dari orang tua balita untuk mengirimkan data penimbangan balita mereka. Terus setelah kira-kira mulai bulan Agustus sampai sekarang posyandu diaktifkan lagi seperti biasa dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik,
Kemudian kegiatan apa saja yang ada di posyandu, ataukah mungkin ada perbedaan dari sebelum adanya pandemi? Untuk kegiatan posyandu selama pandemi ini seperti jalan seperti biasa, yaitu dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan. Tapi selama pandemi ini untuk pelaksanaan dalam arti yang melaksanakan itu kami meminta bantuan kepada orang tua atau si pengantar dari balita itu sendiri. Jadi kami dari petugas itu cuman mencatat dan memantau melihat. Kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan posyandu di masa pandemi sekarang ini? Nah, untuk respon masyarakat terus terang aja selama pandemi ini, entah itu barangkali dari ketakutan orang tua balita sendiri atau bagaimana, memang terjadi penurunan dalam penurunan kedatangan balita yang biasanya untuk tempat posyandu di RW 1 ini itu balita ada sekitar 35. Tapi setelah adanya pandemi ini, balita yang datang itu sekitar paling banyak 12 maksimal. Jadi memang benar-benar ada sedikit pengurangan, tapi dengan kami petugas dari kader juga tidak kehilangan akal, tetap dengan menggunakan via WA itu supaya tetap mendapatkan data. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dadah.